Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia, salam netizen dan warganet yang saya hormati. Kali ini saya ingin membahas tentang siapakah yang akan melatih timnas U23 di SEA Games di Thailand. Kalau kalian ingin tahu, simak aja video ini. Salam sepak bola Indonesia, salam netizen dan warganet yang saya hormati. Ya, kali ini saya akan memberitahukan bahwa nanti di SEA Games di Thailand itu timnas Indonesia U23 akan dilatih oleh coach. Kalian bisa tebak nggak? Ini dia pelatih lokal yang sudah beberapa memberikan trofi, yaitu trofi AFF U19 di tahun 2019, di tahun 2013, dan SEA Games kemarin di tahun 2023. Kalian pasti bisa tebak. Ayo, siapa? Ya, benar sekali. Dia adalah Coach Indra Sapri. Kali ini Coach Indra Sapri akan diberikan kepercayaan kembali oleh federasi untuk menangani timnas Indonesia U23 di SEA Games di Thailand bulan Desember nanti. Di sini target untuk Indra Sapri yaitu mempertahankan juara, mempertahankan trofi pada tahun 2023. Memang kita juga sudah tidak kaget lagi karena sebelum penunjukan Indra Sapri untuk kembali menangani timnas U23 di SEA Games itu sudah beredar di media sosial. Saya pun sudah bisa akan menebak karena di sini untuk rekor pelatih U23 kemarin, Gerard Van den Berg, itu tidak memberikan hasil yang cukup memuaskan di Piala Asia kemarin dan AFF, cuma sebagai runner up. Di sini PSSI menuntut Indra Sapri untuk bisa mempertahankan juara SEA Games tahun 2023 bisa di tangan Indonesia kembali. Untuk Gerard Van den Berg, dia belum keluar pemelatihan untuk menangani timnas U23 karena masih memiliki kontrak selama 2 tahun. Semoga saja di SEA Games 2025 ini Gerard Van den Berg dan Indra Sapri bisa berkolaborasi untuk bisa memberikan masukan dan memberikan strategi untuk Indonesia kembali menjuarai di SEA Games 2025 ini. Mungkin nanti Indra Sapri akan menurunkan kembali pemain-pemain Indonesia yang usianya masih 22 tahun ya. Dan Indra Sapri juga pasti akan menurunkan pemain-pemain yang kemarin sempat dia bina seperti Jin Revan dan Donitri Pamungkas. Semoga saja nanti Indra Sapri fokus untuk pemain-pemain yang sudah berpengalaman, yaitu seperti Donitri Pamungkas, Jin Revan, Akram Fikri, dan yang lainnya. Jangan kita mengambil pemain-pemain baru dulu ya untuk bisa mempertahankan juara di SEA Games 2025 nanti di bulan Desember. Karena untuk memberikan peluang kepada generasi baru itu bukan di kompetisi sebesar ini. Kita mungkin ada pemain-pemain baru yang di usia 19, 20, 21, muka-muka baru bisa bermain lagi. Mungkin dibina aja dan bisa masuk ke line up dan bisa mungkin sebagai pemain cadangan terlebih dahulu ya. Untuk pemain intinya itu harus dimasukkan pemain-pemain yang sudah berpengalaman di usia 23. Karena kita juga tidak mau kecolongan lagi di AFF sebelumnya, itu kita sangat terlalu percaya diri. Itu menurunkan pemain-pemain muda di kompetisi AFF yang harusnya diselenggarakan yang seharusnya dimainkan oleh pemain-pemain senior. Tapi Indonesia sangat, menurut saya, terlalu
sombong lah untuk menurunkan pemain-pemain hampir 95% itu pemain Indonesia itu pemain muda semua, dan akhirnya itu berdampak kepada karir coach Sintayong karena Indonesia tidak melaju ke babak berikutnya atau tidak bisa menjuarai di AFF tahun itu. Mungkin itu arogansi untuk untuk Indonesia karena kita terlalu meremehkan ataupun kita terlalu menyampingkan turnamen di ASEAN ini, karena kita harus jangan lupa diri apabila kita mau jadi perkasa, apabila kita mau jadi raja di ASEAN ataupun di Asia, kita harus bisa menguasai di ASEAN dulu. Seperti misalnya di Arab Saudi, di Teluk itu dikuasai misalkan oleh Iran, pasti dia akan memenangkan pertandingan kompetisi di Liga Dunia. Kita harus bisa menguasai ASEAN dulu dan kita bisa menjuarai dan perkasa di ASEAN. Apabila itu sudah dikuasai oleh timnas Indonesia, bisa melewati Vietnam ataupun Thailand, kita bisa berkuasa sepak bola di ASEAN ini. Saya yakin Indonesia akan bisa bersaing lagi di Asia ataupun di dunia, karena semua itu ada step by stepnya. Kalau menurut saya untuk timnas Indonesia senior sekarang itu terlalu memaksakan kita untuk bisa selevel dengan pemain-pemain Asia, makanya kita banyak sekali pemain-pemain yang ambil dari Eropa, pemain-pemain naturalisasi yang sudah berpengalaman di Eropa untuk bergabung di kita, karena untuk mengimbangi permainan-permainan di Asia seperti melawan Korea Selatan, Jepang, Bahrain, Arab Saudi, dan yang lainnya. Semoga saja di tahun berikutnya Indonesia itu sampai 75% pemain lokal berpartisipasi untuk bisa bermain di timnas senior, dan untuk pemain naturalisasi itu hanya 25%. Karena saya berharap tim lokal itu harus bisa bersaing dan harus bisa berkembang menjadi tim yang baik. Contohlah seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, dan Iran. Itu kebanyakan pemain-pemain asli lokalnya yang berjuang di Piala Dunia ini. Sampai sini saja informasi dari saya. Semoga saja di SEA Games 2025 ini bulan November nanti, di bulan Desember nanti bisa mempertahankan juara dan bisa menjuarai lagi di SEA Games 2025 ini, dan Indra Sapri bisa sukses kembali menangani Indonesia U23 menjuarai SEA Games 2025 ini. Kita doakan aja, kita dukung. Saya sudah tidak mau lagi rasis. Wah, Indra Sapri, banyak sekali netizen menyinyir Indra Sapri. Kita Indonesia bermain kembali ke setelan pabrik. Tidak seperti itu juga, kita tetap respect kepada Indra Sapri karena sudah membawa Indonesia menjuarai AFF, SEA Games, ataupun bisa membawa lolos timnas kelompok umur ke Asia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.